Kalau Indi Barbar, orang ngira keluarga gue lagi. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela? Di bawahnya ada video Pak Deddy Mulyadi lagi sholat. Ini menjawab video yang tadi ya, kita gas. Soalnya contohnya Kang Deddy, gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwakarta ya, Purwakarta. Mereka menuduh, saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Ayo. Cuma yang jadi masalah, Mbak Alay bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Nuduh Pak Deddy memang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Kang Deddy tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat. Gitu loh. Soalnya contohnya Kang Deddy. Ketika gue menggabungkan video awal tadi dengan video ini, jadi menurut gue tuh balance sih. Ketika banyak orang atau banyak pihak-pihak yang mencoba menyerang Bapak Deddy Mulyadi dari isu agama lah, seperti itu teman-teman ya. Bahkan sekarang juga sempat mulai muncul lagi kemarin-kemarin kan. Tapi ya mental sih menurut gue, karena mungkin udah nggak aneh gitu Jabar gitu. Wah dulu juga pernah diserang kayak gini, isu begini, tapi aman-aman aja gitu ya. Dan sekarang juga sama, sempat diserang gitu. Tapi justru malah menurut saya teman-teman ya, banyak juga kok kiai, ustadz, ulama yang mensupport Pak Deddy Mulyadi karena mereka lebih melihat yang realita. Misal kayak patung-patung gitu kan, itu kan bagian dari budaya. Bahkan di podcastnya Pak Deddy Corbuzier atau Bang Deddy Corbuzier itu lebih enak tuh ya dijelasin begitu kan. Tapi ya kadang-kadang gitulah ya, kalau dikasih pemahaman secara detail malas pabaliut gitu. Kadang-kadang orang memang harus ditakuti supaya orang itu nurut gitu. Ya bagian dari budaya dianggap musyrik gitu ya. Tapi justru kata Bapak Ustadz yang di sini nih, yang di video ini malah menjelaskan begitu, dalam ya. Kita nggak mau ngebahas terlalu jauh untuk urusan agama, tapi paling tidak ketika kita menonton video yang pertama tadi kemudian muncullah video yang ini, ya sudah disumpal titik segede gajah. Oke, kita next. Pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Kalau hanya sekedar panggilan, saya kira ini bukan masalah yang besar dan tidak harus dibesar-besarkan. Karena yang namanya panggilan, kita pun banyak yang memanggil dengan sebutan yang lain. Apakah kita dipanggil dengan bos? Padahal kita bukan bos, kita bukan pengusaha, kita tidak memiliki harta yang banyak. Mungkin juga banyak yang dipanggil ustadz, padahal sesungguhnya di antara kita itu bukan ustadz. Mungkin di antara kita juga banyak yang dipanggil Bapak Haji, padahal sebelumnya kita belum pernah pergi ke tanah suci, belum pernah melaksanakan umroh, belum pernah melaksanakan haji. Tapi ketika ada orang yang memanggil itu terhadap kita, apakah kita marah? Tidak. Seorang raja pasti itu punya istana, punya keraton, dan punya permaisuri. Dan ciri-ciri ini tidak ada di Gubernur Deddy Mulyadi. Beliau tinggal di gedung sate, di gedung gubernur. Kemudian beliau juga tidak memiliki permaisuri. Istri saja untuk saat ini beliau tidak punya. Dan ciri yang lain, kalau menghadap raja, pasti kita itu harus sungkem. Kita lihat misalkan di Keraton Yogyakarta, para abdi dalam ketika mau bertemu dengan rajanya, itu harus sungkem, harus merangkak jalannya. Dan ini bisa kita lihat nih di video kemarin, ketika seorang pendeta akan dibantu oleh gubernur, pendeta itu bersujud malah nggak mau gubernur, tetapi beliau tidak mengizinkan untuk itu. Beliau mengangkatnya untuk berdiri. Berarti itu membuktikan bahwa dia itu adalah bukan raja. Mungkin ada yang beranggapan
Keren. bahwa cara kepemimpinan beliau itu adalah mirip dengan seorang raja. Itu adalah merupakan